Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah mempermudah akses pelaku UMKM ekonomi kreatif mendapatkan sertifikat CHSE. Dana bantuan sosial atau bansos pelaku pariwisata bisa disalurkan bagi pengusaha perhotelan dan rumah makan kecil. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Esti Wijayati berharap penurunan level PPKM di beberapa daerah seiring menurunnya kasus positif COVID-19 di Indonesia bisa memicu UMKM kembali bergeliat. Untuk itu, seluruh stakeholder diminta merumuskan kebijakan terbaik yang mempermudah ekonomi kreatif dan UMKM kembali beroperasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kalau sekiranya itu tidak bisa dilakukan, ya berarti tolong itu jangan menjadi syarat yang wajib harus dimiliki. Tetapi ada pendampingan. Ada pendampingan untuk kemudian mereka tetap bisa memberikan apa sesuai dengan ketentuan standar. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah mengatakan, Komisi 10 DPR RI akan terus memantau penyaluran bansos pelaku pariwisata agar menjangkau ekonomi kreatif juga. Seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID-19 berhak mendapatkan dana bansos sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, diiringi proses verifikasi data. Kalau yang besar bisa berkembang, mestinya yang kecil juga dibantu, ditarik juga untuk berkembang, karena itu kan sebenarnya berjejaring kan, saling tarik-menarik kan, saling tolong-menolong. Komisi 10 DPR RI juga mengingatkan Kemenparekraf dan Pemda terus membangun kesadaran taat protokol kesehatan pada para pelaku pariwisata dan wisatawan. Amita dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kesiapan sarana dan prasarana pendukung event World Superbike dan MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sudewo, menilai progres berbagai kesiapan sarana-prasarana penunjang sirkuit Mandalika, baik fasilitas maupun infrastruktur jalan, dalam mendukung gelaran World Superbike pada tanggal 19 November 2021 dan event MotoGP pada 20 Maret 2022 mendatang sudah cukup baik. Untuk arena Superbike itu sudah masa finishing. Kalau main sirkuitnya sendiri sudah 100%. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, area parkir, rumah susun, dan fasilitas lainnya itu juga sudah mulai dikerjakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Muhammad Arwani Tomafi menegaskan, perlu ada perhatian terhadap masyarakat yang terdampak. Ketika sirkuit Mandalika dibuka, ia berharap status masyarakat setempat tidak terasingkan di kawasan ekonomi khusus Mandalika tersebut. Kami juga ingin memastikan agar fasilitas layanan umum bagi mereka terkait dengan akses pendidikan, kemudahan akses ekonomi, ya. Kita ingin pengembangan kawasan ekonomi khusus ini ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan ini, gitu. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat mengapresiasi kehadiran pesantren dalam menjaga kelangsungan pendidikan nasional di masa pandemi COVID-19, serta berharap agar santri dapat berkembang mengikuti zaman sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional. Ditemui pada acara Refleksi Hari Santri Nasional atau HSN 2021 di Pondok Pesantren Al-Madinah, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi kehadiran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang dapat terus berjalan selama pandemi COVID-19. Pesantren harus menjadi kekuatan ekonomi untuk membantu krisis ekonomi nasional. Yang kedua, pesantren harus melek teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga bisa menghasilkan generasi yang sesuai dengan tantangan zaman. Yang ketiga, pesantren harus menjadi bagian dari supporter pembangunan nasional. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal berharap
Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Agama dapat memberikan pengakuan dan kesamaan posisi dengan sekolah nasional lainnya, khususnya dalam penganggaran pendidikan agama, sehingga mendapatkan komitmen penuh dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Alhamdulillah ada komitmen penuh juga, bukan hanya DPR, tapi pemerintah betul-betul menunjukkan bahwa akan mewujudkan kesetaraan. Ada mandatori 20% anggaran pendidikan, pesantren harus merasakan kehadiran APBN tersebut. Ya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ferdian Nur Rahmat, Iqbal Subarsah, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 DPR RI meminta tambahan pasokan vaksin di Papua Barat. Setelah jeda berikut ini. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan menambah pasokan vaksin COVID-19 untuk wilayah Papua Barat untuk memperluas cakupan vaksinasi. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua Barat, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Lakalena mengatakan distribusi vaksin COVID-19 untuk wilayah Papua Barat, khususnya Kota Sorong, harus dipercepat. Komisi 9 DPR RI akan mendorong para stakeholder mendukung kemudahan akses distribusi vaksin COVID-19 di Papua Barat. Seluruh Papua Barat memang harus mengalami percepatan, dan khusus di Kota Sorong tentu kita berharap agar dengan acara hari ini ada proses yang lebih mudah, lebih cepat tentang distribusi vaksin. Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengapresiasi capaian vaksinasi COVID-19 di Papua Barat yang dinilai sudah cukup baik. Namun, cakupan vaksinasi masih perlu diperluas agar target yang ditetapkan bisa tercapai. Pemda juga diimbau terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan untuk mengirim langsung ke Papua, khususnya di Kota Sorong ini untuk vaksin, sehingga cakupan vaksinasi masyarakat di kota ini naik lagi. Berdasarkan data per 19 Oktober 2021, capaian vaksinasi COVID-19 di Papua Barat adalah penerima dosis 1 mencapai 266.516 orang atau 33,4% dan untuk dosis 2 mencapai 174.028 orang atau sekitar 21,8%. Dari Papua Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola industri semen di dalam negeri. Salah satunya masalah kelebihan pasokan atau oversupply sehingga industri semen bisa terus berkontribusi pada perekonomian nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Maros, Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, di masa pandemi sempat terjadi penurunan intensitas pembangunan infrastruktur yang berdampak pada rendahnya pemakaian semen. Selain itu, keterbukaan terhadap investasi dari asing mendorong munculnya pabrik-pabrik semen baru. Pabrik-pabrik semen yang ada tersebut terus berproduksi, akibatnya terjadi kelebihan pasokan atau oversupply semen di dalam negeri. Isu yang terutama adalah isu di mana sekarang ada oversupply, dan oversupply-nya sangat signifikan. Nah, di lain pihak ada perizinan yang tetap dikeluarkan ya di tengah-tengah oversupply tersebutnya. Jadi menurut kami itu harus dikaji ulang, harus dievaluasi ya agar industri semen yang sudah ada, sudah beroperasi sekarang itu tidak akan mati suri. Selanjutnya, Edi Suparno menambahkan Kementerian Perindustrian perlu menata ulang kebijakan untuk industri semen. Salah satunya mendorong ekspor semen dan masalah bahan bakar untuk industri semen. Bagaimana industri semen ini bisa ditopang dari aspek bahan bakar yang efisien ya. Terus juga bagaimana bisa melakukan penjualan di sektor ini dengan tetap mengandalkan pasar domestik. Dari Sulawesi Selatan, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 5 DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Kabupaten Sampang, Madura di Jawa Timur. Kunjungan tersebut guna menerima keluhan dari Bupati Sampang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sampang, Madura. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah menyayangkan ada beberapa desa di Sampang, Madura yang masih terisolir. Mengingat jumlah penduduk Madura saat ini ada sekitar 5 juta jiwa, tetapi jalan nasional yang ada di Sampang masih tidak memadai. Menurut Syarif, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan ini menjadi bahan masukan bagi Komisi 5 DPR RI dalam rapat-rapat dengan pemerintah supaya mempercepat pembangunan di kawasan Sampang, Madura. Menerima beberapa keluhan ya dari Bupati Sampang berkaitan dengan beberapa hal yang untuk mempercepat terhadap pembangunan Kabupaten Sampang. Ada juga yang kita lihat tadi ada yang masih ada desa, bayangkan di Indonesia ini yang sudah merdeka di Pulau Jawa, ada desa yang masih terisolir sehingga tidak bisa langsung ke kabupatennya. Tentu ini merupakan hal-hal yang menjadi catatan kita. Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi berterima kasih kepada Komisi 5 DPR RI atas kunjungan yang dilakukan ke Kabupaten Sampang, Madura. Kunjungan spesifik dari Komisi 5 DPR RI, kami sebagai Bupati tentunya berterima kasih ya. Tentunya ke depan bagaimana kita tadi yang sudah kita sebutkan bahwa kita ada beberapa proposal termasuk usulan-usulan mudah-mudahan bisa terakomodir di tahun 2022 maupun 2023. Dari Madura, Provinsi Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota DPR RI Lamhot Sinaga menilai mengembangkan komoditas pertanian potensial sejalan dengan sistem resi gudang atau SRG yang merupakan salah satu program dari Kementerian Perdagangan. Ditemui usai mengunjungi Pasar Rakyat Sigumpar, Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara baru-baru ini, anggota DPR RI Lamhot Sinaga meminta pihak pemerintah mengoptimalkan komoditas pertanian yang sudah ada selama ini. Hasil daripada petani ini bisa diserap oleh market, bisa diserap oleh pasar. Ya, kemudian dengan adanya akses dari komoditas terhadap pasar, terhadap market, tentu kan nanti nilainya itu kan si petani itu sangat diuntungkan. Nah, itu yang harapan kita sehingga kemudian nanti petani itu bisa menambah derajat hidup mereka. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan, pemerintah memiliki sistem resi gudang atau disebut SRG sebagai solusi bagi petani untuk menyimpan hasil pertanian. SRG itu adalah sistem resi gudang, ya, sebuah konsep yang dijadikan sebagai solusi oleh Kementerian Perdagangan untuk membantu para petani. Ya. Gimana cara bantunya? Saya jelaskan sedikit. Jadi selama ini petani, ya, kalau jualan, ya, itu mereka biasanya rugi. Kenapa rugi? Karena pada saat panen, ya, musim panen, harga itu drop, ya, dia turun. Nah, petani punya barangnya, dia mau jualan. Nah, begitu dia mau jualan, dia pasti nggak bisa untung karena harganya lagi turun. Nah, solusinya gimana? Mereka bingung. Kenapa mereka bingung? Karena mereka nggak punya gudang buat nyimpan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 untuk memperbaiki sarana prasarana dan kualitas pendidikan. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri meminta pemerintah memetakan kebutuhan anggaran utama dan tambahan di sektor pendidikan untuk wilayah 3T dan perbatasan, termasuk daerah rawan bencana. Di masa pandemi, anggaran pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk pembelajaran jarak jauh, baik bagi siswa maupun para guru. Pemerintah itu masih belum maksimal dalam mensupport daerah 3T, apalagi daerah bencana seperti Sulteng ini kan ada banjir, ada tsunami, ada likuifaksi, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu mestinya perhatiannya lebih. Apakah
itu dirasakan oleh masyarakat, masyarakat butuh apa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menambahkan, skema rehabilitasi sekolah pasca bencana juga perlu diperjelas dan batas waktunya dipertegas. Hal ini akan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Mestinya mitra kita itu punya program juga yang responsif terhadap bencana. Kalau tidak, maka sekolahan akan hancur dan tidak akan ada rehabilitasinya kapan. Skema untuk kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota untuk menyediakan infrastruktur pendidikan, maka tidak jelas. Dari Sulawesi Tengah, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum DPR RI menyelenggarakan pameran museum secara daring. Pameran tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dengan tema Komite Nasional Indonesia Pusat Mukadimah Parlemen Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 18 Oktober hingga 17 November 2021. Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti berharap fungsi museum bukan hanya menyimpan dan merekam memori kolektif sejarah dan kebudayaan saja. Lebih dari itu, museum juga harus mampu mengkomunikasikan, juga menginformasikan kepada publik tentang bagaimana cikal bakal dari DPR itu sendiri. KNIP itu telah menelurkan 100 sekian undang-undang untuk mengawasi tanda kutip pemerintah. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kepada generasi yang muda, supaya tahu sebetulnya DPR itu sudah berjalan dari sebegitu lamanya, tetapi tidak terinformasikan. Untuk dapat mengunjungi Museum DPR RI, pengunjung dapat dengan mudah mengaksesnya dengan cara membuka situs http://museum.dpr.go.id/pameran KNIP. Masyarakat tolong mari kita ikuti datang bersama-sama pada pameran daring museum ini. Nanti bisa dilihat di link yang ada di bawah sini di webnya museum. Mudah-mudahan kita semua dapat lebih mengenal DPR dan juga sejarah DPR. Salam museum. Bondan dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yurahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.